Kau tahu, hari ini jatuh tempo hutang kau. Hajar! Bang. Ini apa dia? Makasih, Bang. Kok? Ini. Untuk kegiatan sosial bencana alam itu, kurasa kayaknya nggak boleh loh. Kita cuman keliling-keliling bawa kardus minta sumbangan aja. Terus gimana kita dapetin uangnya? Setelah aku pikir-pikir, kayak mana kalau kita jualan aksesoris saja. Selain kita membantu korban bencana alam, kita juga membantu bisnis UKM. Karena dagangannya kita bantu pasarin. Kayak mana? Ah, kecil kali lah kita dapetin uang itu. Kayak mana pula lah kok Salma ini. Di Indonesia itu banyak kali loh orang baik. Apalagi tahu korban bencana alam. Pasti banyak yang mau nyumbang. Gak apa-apa loh, kalau sumbangan dari kita itu kecil. Yang paling penting adalah kita membantu korban bencana alam dan membantu bisnis-bisnis orang juga. Percayalah kok sama aku. Cokor nggak? Cocok kok rasa? Masya Allah. Beruntung kali lah aku punya teman kayak kau. Secantik, pintar, soleha pula. Saja kau ini. Aku buatin kau makanan dan minuman. Tunggu sebentar. Paten kali lah kau ini. Mama. Ci, mau minum apa? Cappuccino latte-nya satu. Cappuccino latte? Sama es coklatnya satu. Es coklat satu, sebentar Ci. Cappuccino latte sama es coklat satu. Halo, oh Billy. Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beli gelang kami, Bang. Kalau Abang membeli artinya Abang menyumbang korban gempa. Masya Allah. Masya Allah, baik sekali ya, Bang. Nih, Bang. Makasih ya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, beli, Bang. Belilah gelang kami. Bagus-bagus ini loh. Benar disumbangkan ini hasilnya? Insya Allah, Bang. Kami akan sumbangkan ke para korban gempa. Beli, Bang. Nggak yakin aku. Lah, kayak mana ini? Kok nggak yakin, Abang? Bang, bukan hanya kita bantuin para korban gempa, tapi kita juga bantuin anak-anak UKM loh, Bang. Ayo, Bang, beli. Nggak percaya aku. Abang tengok mataku, tengok mukaku. Ada tampang-tampang nggak meyakinkan. Justru tampang cantik kayak kamu ini loh, yang gampang nipu orang. Kalau Abang nggak mau beli, ya udah nggak usah. Hei, tunggu.
Salah kali. Apa kau? Itu, nyebelin. Siapa? Itu. Masya Allah. Lee Min Ho? Lee Min Ho dari mana? Dari Medan lah, ganteng tahu. Apa pun? Coba kau tengok. Aduh, nggak mau aku tengok. Nih sekarang, pegang ini, aku mau sholat sebentar. Itu mau kemana temannya? Sholat, Opa. Kamu nggak ikut sholat? Aku lagi halangan, Opa. Mana mungkin aku meninggalkan sholat. Opa belilah. Bang, mesti raya ya, Bang? Ini, Opa. Banyak macam gelang. Nanti dulu, aku mau sholat. Paten kali lah Lee Min Ho dari Medan ini. Sholat pula. Sarang ya, Opa. Hai. Mau kemana? Hei, jam dong. Tembung banget sih. Abang, cepet sedikit ya, Bang. Bang, tunggu sini ya. Saya cuma mau sholat sebentar. Iya, oke, silakan. Iya, sepatu kau. Kalau mau masuk masjid, lepas dulu sepatumu. Ingat, batas suci, ya? Baik, Bang. Hai. Astagfirullahaladzim. Abang ngikutin aku? Ngikutin kamu. Ini kan tempat umum. Semua orang juga boleh kesini. Emangnya abang mau sholat? Emangnya masjid cuma buat sholat? Ya iyalah, Bang. Ya udah, jadi kalau aku bukan muslim, aku nggak boleh di sini. Ya, boleh aja sih. Tapi apa mau ngapain? Aku Permisi, Bang. Hey. Makasih ya, Bang. Ya, sama-sama. Salma. Bentar ya. Baru kelar aku. Kayak mana? Lumayan. Alhamdulillah. Yaudah, kita harus semangat terus ya. Pasti. Seneng lah aku, ini udah tinggal dikit. Iya. Tapi ini masih ada juga ya. Hai, aku Kenny. Aku mau beli gelangnya. Mau beli berapa kok? Berapa semua? Aku beli. Segini cukup. Macam. Banyak kali lah ini kok. Ambil aja semua. Doain aja supaya usahaku lancar. Emangnya usaha apa kok? Mana? Ini punya aku kan? Tunggu sebentar ya, jangan kemana-mana. Bang, gelang bang. Ah, gratis. Iya. Nah, iya. Ambil. Bu. Nah. Sama-sama. Nih, untuk kamu. Salma. Panggil aja aku Kenny. Makasih kok Kenny. Dan ini spesial buat kamu. Makasih ya, Bang. sama-sama.
Namanya? Siapa? Oh, Vidya. Sama-sama Vidya. Ya udah kalau gitu kami pamit dulu ya Bang ya. Tunggu. Astagfirullahaladzim. Boleh pinjam HP kamu? Ini kok. Punya aku aja. Kamu simpan nomor aku, supaya nanti dia bisa telepon aku. Nah, ngerti aku ini. Siap kok. Kalau gitu, terima kasih ya, Salma. Vidya. Baik kok, Kenny. Kenapa dia? Tak tahu aku pun. Mungkin dijodohkan bapaknya kali sama siluman ular. Muncung kau tuh. Antem kali lah lancip tuh. Halo? Hi Ken. Chelsea? Is that you? Yup, it's me. Aku udah di Medan nih. Oh ya? Seriously? Iya. Kapan kita bisa ketemu? Bebas kapan? How about this weekend? Oke. I really miss you, my Ken. See you. Okay. See you, my Ken. Billy tadi ke toko. Oh ya? Dia mengundang kita ke acara ulang tahunnya. Ini siapa? Olipa ya? Oh. Iya Boy. Tahu ya Boy ya? Tahu lah. Siapa? Kenny. Siapa? Liang, dekat ojek saya. Eli Pak Eli mai ki mana-mana ya. Kau pilih dua lang. Bu Hamisu. Soal pernikahan kau dengan Chelsea. Besok kita bahas lagi ya, Pak. Waki kamar dulu. Lu jangan permalukan keluarga ya. Billy itu pernikahan ini satu-satunya cara kita buat Aliang agar tetap berada di lingkungan yang benar. Lagi pula, kita sudah tahu bibit bobot keluarga Billy. Ya sih, Pak. Macai baru kong aja ya. Kau lengah yang cuankin.
Kau bilang ya aku ada di sini. Mau apa dia? Koko itu mau dekat sama kau. Buat apa? Kau pikir ku tahu? Mana aku tahu? Ah ya udahlah kayak gini aja. Aku pura-pura nggak tahu ada dia di sini. Janganlah. Udah. Aku duluan ya. Ya. Kayak mana kau ini? Koko itu tak akan menyerah sebelum kenal sama kau. Terus kalau udah kenal, kau temui dia dan kau tanya langsung sama dia. Mau apa kalau sudah kenal? Ayo. Mana sih? Sudahlah. Yuk. Kau bikin aku pusing. Hai, ketemu lagi kita. Abang mau apa? Ya, seperti sekarang inilah. Dekat sama kamu. Abang tahu kan aku Islam? Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada kamu. Kalau abang pengen belajar Islam lebih banyak lagi, abang harus baca buku-buku ini. Kamu yakin aku bisa jatuh cinta pada Islam karena buku ini? Insya Allah. Kamu aja nggak yakin. Kayak gini aja ya bang ya. Kalau abang nggak mau belajar dan nggak mau baca, abang nggak usah deketin aku. Oke. Aku akan baca semuanya ya. Ini satu lagi kok. Semangat Koko. Pasti bisa. Ini buat kamu. Apa ini? Coba buka. Kalau kamu mau belajar Islam lebih banyak lagi, kamu harus membaca Al-Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Hey, what I found here. A lonely handsome man with grumpy face. Hai Chels. Hi Ken. Do you miss me? Lumayan. Lumayan. Hanya lumayan. Aku udah hampir mati merindukanmu dan kamu hanya bilang lumayan. Kamu lagi sibuk apa, Ken? Kenapa sih telepon aku nggak pernah kamu angkat? Pertama kali aku sampai rumah, aku langsung telepon kamu. Really? Yes, of course. Makanya kamu berutang banyak cerita sama aku. Pokoknya, malam ini kamu nggak boleh kemana-mana sampai kamu menceritakan semua yang terjadi di sini tanpa aku. Oke? Kenapa? Kamu nggak minum? Aku permisi sebentar ya. Aja ekong wak. Aku tahu kamu bermain dalam lingkaran judi bola. Dan aku juga tahu kamu sedang bermasalah dengan mereka. Tapi kamu tenang saja. Aku akan menyelesaikan urusan kamu. Dan aku jamin, mereka nggak akan mengganggu kamu. Sekarang kamu berhutang sama aku. Aku tidak pernah meminta Om untuk mencampuri masalahku. Aku tidak mencampuri. Aku hanya menawarkan bantuan. Oke. Lupakan soal bisnis kita yang sama-sama dalam pasar gelap. Aku mau secepatnya meresmikan hubungan kalian. Maaf, Om. Kamu nggak setuju? Doa Abu Bina. Aku nggak peduli perasaan kamu. Kamu harus menikah dengan Chelsea. Karena dia mencintai kamu. Tapi aku tidak bisa menerima perjodohan ini, Om. Waboai Chelsea. Kenapa kamu tidak mencintai Chelsea? Karena aku tidak melihat dia mencintai aku seperti yang Om katakan. Ya, tapi dia bilang sendiri, dia bilang kalau dia mencintai kamu. Itu. Tidak, Om. Chelsea mencintai aku seperti yang dia inginkan. Seperti yang dia pikirkan. Seperti yang dia harapkan. Bukan mencintai aku. Kamu benar. Wanita memang selalu begitu. Mereka mencintai fantasi mereka tentang laki-laki. Dan bodohnya kita menghabiskan waktu seumur hidup untuk memenuhi ekspektasi mereka. Tapi aku nggak mau tahu. Kamu harus menikah dengan Chelsea. Dan belajar mencintai dia. Aku tahu kamu pasti akan datang lagi padaku.
Kalau lu kayak hun kak Chelsea, lu sewa kak ho. Pak, hamang yang jamin wa sewa kak ho. Chelsea itu anak tunggal. Dan dia akan mewarisi semua. Jadi tujuan Papa jodohin wa cuma itu? Sekalipun Chelsea itu anak tukang loak, Papa akan tetap meminta lu menikah dengan dia. Chelsea itu perempuan luar biasa. Dan Papa yakin, lu akan menjadi orang hebat kalau lu menikah dengan dia. Ya, walaupun belum aku baca semuanya, tapi buku-buku itu sudah membuat aku untuk merenung. Dan aku sudah memutuskan. Terima kasih ya. Sudah menjadi perantara buat aku untuk meninggalkan dunia gelap itu. Aku akan meninggalkan bisnis itu. Gelap kali nampaknya. Memang bisnis kok segelap apa sih? Oke. Kalau gitu, sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ya. Baik, Kak. Kenapa kok? Tiba-tiba tatapanku beda. Beda kayak mana? Tatapan kau sama Koko beda. Kenapa memang? Oh, enggak lah. Ya aku senang aja. Ada orang yang berubah menjadi lebih baik lagi gara-gara kita. Kayak gitunya? Oh, iyalah pula. Jadi selera cowok kau itu yang kayak gitu? Ya makanya kau biar ada tantangan gitu. Ih, kayak mana lah kau? Udah kita pulang aja yuk. Kau jangan malu-malu sama aku. Kayak mana lah ini? Gak bisa kayak gitulah. Ini duit orang udah masuk loh. Udah putarkan aja. Sekali dibuatnya. Ya kau balikan aja semua yang udah dipasang. Bilang kita udah nggak buka lagi. Nggak gampang kayak gitu loh kan. Ih, enak kali muncul kau bercakap tentang kau bosnya. Tunggu. Kenapa harus berhenti? Makanya lah cuma si Ade dari situ. Aku udah nggak mau lagi kerja kayak gini. Tapi kenapa harus tiba-tiba? Duit udah masuk loh, we. Udah putarkan aja lah. Apalagi repot kalah kok memang kau. Oke. Ku beri kalian waktu 1 minggu. Selesaikan semuanya, habis itu stop. Seminggu, tapi... apa kita kerjain habis 1 minggu? Kayak mana? Seminggu. Ih, gak ngerti lah aku jadi pertanyaan aku seminggu. Ih. Apa maksud buku-buku ini? Ya cuma buku-buku aja, Pak. Untuk apa lu baca buku-buku seperti ini? Wah cuma mau tahu aja. Biar apa kau sudah tahu? Supaya lu lupa dengan ajaran leluhur lu. Bawa pergi. Papa tidak mau lihat ini ada di sini lagi. Satu bisa? Iya bisa. Bisa.
Udah sampai sini aja, Koko. Tapi aku ingin pastikan kamu sampai di rumah. Boleh kan? Aduh, kayak mana ya? Gak enak loh kalau dilihat tetangga. Takutnya jadi bahan pembicaraan. Ya nggak apa-apa. Kan kamu bisa jalan duluan. Oh iya, lupa aku. Ya, kemarin aku baca perempuan sebaiknya jalan di belakang laki-laki. Betul? Nah, itu Koko tahu. Oke. Ayo. Oke, ayo. Rumah kamu di sini? Vidya, Fahri, udah lama dia nunggu kau dari tadi. Baru pulang dia dari Turki kemarin. Ambil S2. S2 ya? Gimana kuliah di Turki itu? Ada kesulitan-kesulitan? Biasa lah, Om. Untuk awal-awal ada kendala masalah bahasa, tapi lama-lama alhamdulillah bisa adaptasi. Alhamdulillah. Pak, Vidya boleh masuk dulu. Ada revisi dari dosen. Ya udahlah, kau lanjutkan tugas kau. Makasih ya, Pak. Ya. Nah, terus gimana lagi? Apa lagi cerita di Turki? Ya, yang jelas makanannya enak-enak, Om. Tak jumpa kau dengan Erdogan. Kok, aku boleh nanya sesuatu? Boleh. Apa? Kenapa Koko sampai kayak gitu kali sama aku? Kalau kamu pikir aku pelajari Islam karena aku ingin dekat dengan kamu, kamu salah. Terus? Jadi ceritanya dulu waktu aku masih sekolah. Di masjid itu aku merasa aman. Aku melihat orang azan, dan sepertinya mereka nggak ada beban apa-apa. Aku merasa nyaman. Sejak saat itulah, aku suka sekali mendengar suara azan. Koko suka suara azan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fahri? Ganggu nggak? Enggak, Kak, enggak. Silakan. Aku mau tanya-tanya. Boleh? Ngerti aku. Pasti Kakak mau tanya-tanya tentang Vidya, kan? Ini soal cowok yang sedang mendekati Vidya. Oh, yang Cina itu? Kau kenal? Kenal lah, itu Kok Kenny. Boleh aku tahu siapa dia? Mending Kakak pesan saja minum dulu. Nanti aku akan cerita panjang. Dari dulu memang aku selalu tersinggung kalau dikatain Cina. Aku memang keturunan Cina. Tapi aku orang Indonesia. Dan kalaupun sampai nanti ada perang Cina melawan Indonesia,
aku akan bela Indonesia. Karena aku orang Indonesia. Tehnya, Pak. Siapa itu Kenny? Teman Vidya, Pak. Muslim dia? Non-Muslim, Pak. Astagfirullahaladzim. Cemanalah kau bisa dekat dengan laki-laki seperti itu? Kau kan paham agama. Dengan laki-laki seagama saja, kalau bukan muhrim tak boleh itu. Kau malah... Tapi Kenny itu orang baik, Pak. Papa tidak menuduh Kenny itu orang jahat. Kita tunangan udah lama kan? Tapi aku sama sekali nggak ngerasa kalau kita saling memiliki. Jadi kamu mau nyalain aku? Karena selama 3 tahun di Paris, aku jarang menghubungi kamu. Enggak. Kamu jangan salah paham, aku nggak nyalahin kamu. Aku cuma merasa aneh aja. Kemarin ini kamu tiba-tiba pergi. Kamu nggak kasih aku kabar sama sekali. Dan sekarang kamu balik, kamu ingin kita menikah. Jangan bilang kalau itu nggak aneh. Apanya yang aneh? Yang penting kita masih saling mencintai kan? Menurut kamu kita masih saling mencintai? Kamu sendiri? Aku nggak peduli dengan arti senyum kamu. Siapapun perempuan yang ada di hatimu sekarang, tanggal pernikahan kita udah ditentukan. Dan kita nggak bisa ngelak. Oh ya? Kamu tahu kan gimana papa aku? Kau pernah dengar, demi harga diri, orang akan melakukan segalanya? Fahri itu laki-laki baik-baik. Seiman, pintar. Ya, insya Allah dia bisa menjadi imam kau. Kenny juga sedang belajar Islam lebih banyak lagi, Pak. Tapi dia belum Muslim kan? Dia sedang belajar, Pak. Panggil Kenny kemari. Papa mau bicara sama dia. Iya, Pak. Pak, Vidya ke belakang dulu, Pak. See you, Ken. Aku nggak suka ya senyum kamu yang seperti itu. Halo? Halo, Ko. Besok Papa mau ketemu sama kamu. Oh ya? Besok? Iya, Ko. Oke. Sampai ketemu ya? Sampai ketemu, Ko.
Udah lama nunggu. Baru. Fahri. Kenny. Silakan duduk. Aku dengar dari Salma, katanya kau ingin belajar agama Islam. Ya, benar. Agar bisa dekat dengan Vidya. Aku tahu Islam jauh sebelum aku kenal Vidya. Terus? Dan kalau dalam perjalanan hidup aku bertemu dengan seorang gadis muslim. Mungkin ini jawabannya kenapa aku suka mendengar azan dari dulu. Kenapa? Kamu gak suka aku dekat dengan Vidya? Bapak! 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 Tutup warungnya. Ada tekad. Baru datang kau. Daniel, Pap, beres-beres semuanya. Kita harus cabut dari sini. Apa pula ini? Aku serius, beres-beres semuanya. Ada polisi mau kesini. Cepat, lincah. Kan kau betul kau. Aduh, tinggal kau ya. Janganlah. Betul kau ya. Bawa semuanya. Cepat sikit kau makan. Mau tutup kita. Tak usah kau bayar. Apa yang sudah bang? Kau tak dengar aku cakap? Hah? Pergi kau. Udah makanan tak enak, disuruh lagi timbek kau lah. Jaga untung kau ya. Kutunggu lah. Oh. Ya udah. Yuk. Bawa semua barang-barangnya. Barang bukti semuanya bawa. Tunggu. Uang kita sudah aman ya sini. Iya. Ayo cabut lincah. Tunggu ini. Mas Rul. Lama. Periksa. Jalan. Siap Bang Asrul. Kejar mereka. Pasti mereka belum jalan. Siap Bang. Ayo. Awas kau, Kenny. Kita lompat ya. Udah lincah lah. Lompat kita. Jangan sampai kita ketangkap gara-gara kau ya. Lompat sekarang.
Sudah asar. Tak datang laki-laki itu. Assalamualaikum. Jawab! Udah dijawab loh, Pak. Bercanda, bercanda. Jawab. Itu lah tadi kan udah ku jawab. Pakai tadi. Ngomong. Ngomong. Udah dijawab itu tadi tuh, Pak. Gak bohong, Pak. Itu loh, Pak. Betul loh. Gak bohong lah aku, Pak. Nangis. Nangis. Ini, siapa jaringan kalian? Masuklah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Salma, beneran kau nggak tahu? Kayak mana kau ini? Mana aku tahu? Memangnya Kenny tak pernah cerita sama kau tentang orang tuanya? Terus, kau sudah coba hubungi dia? Bingung kali lah aku ini. 3 hari loh dia nggak ada kabar. Bingung juga lah aku. Udah lah, jangan kau pasang muka seperti itu. Sedih aku liatnya. Tak berani rupanya dia datang ke sini. Papa pikir dia tuh laki-laki. Begitu Kenny. Baik-baiklah kau ya. Biar cantik persepak bolaan kita nih. Ya. Kebebasanmu ini hutang. Kau harus bayar. Jadi sekarang kau sudah muslim? Belum, Pak. Astagfirullah. Kenapa belum muslim? Hati saya masih ragu. Ya kalau kau ragu, kenapa kau pakai pakaian muslim? Memangnya dalam Islam yang paling penting pakaiannya? Islam yang membuat aku menjadi manusia yang lebih baik. Aku udah tobat. Dulu kalau kau datang macam ini, habis kau. Islam yang membuat aku itu ramah sama kau. Meskipun aku itu gak suka sama kau.
Kalau bukan karena Islam, udah kuhancurkan kepala kau karena kau udah berani-berani deketin anak perempuanku. Kenapa Bapak mau dipaksa ramah padahal Bapak tidak suka? Karena aku dijanjikan pahala. Ngapain kau di sini? Masuk. Jadi kau serius sama anakku? Serius, Pak. Saya mencintai anak Bapak. Jangan kau bicara tentang cinta. Cinta itu persoalan keberapa sama aku. Pertanyaanku, kau sadar nggak? Jarak kau dengan Vidya dan jarak kau sama aku. Tapi sejak kapan agama menjadi jarak untuk manusia saling mencintai? Wacai lulang tenang ekwana. Uca waktu wasehan pun ho tenang lang cie. Jadi wacai lulang kaliau hongsir. Aceh tui beki ya. Kalau ukon kak pai sinesu, cow min mak cow kak kientan. Maksud lo hari? Buat saya jatuh cinta kepada agama Bapak. Seperti anak Bapak membuat saya jatuh cinta. Bingung aku sama kamu. Kita ini sebenarnya kan rival untuk mendapatkan Vidya. Tapi kamu malah ajak aku ketemu. Aku senang ada seorang non-muslim yang ingin belajar agama Islam. Sudah sepantasnya aku membantu. Soal aku dan Vidya, itu urusan nanti. Yang terpenting aku akan membantumu sesuai kemampuanku. Mau tanya apa tentang Islam? Yakin kamu gak akan menyesal kalau aku jadi mualaf dan menikah dengan Vidya? Cemburu iya, tapi aku tidak akan pernah menyesal. Papa mengganggu nggak? Enggak kok, Pak. Papa itu tak habis pikir dengan jalan pikiran kau. Ada dua orang laki-laki yang suka sama kau. Yang satu Muslim, yang satu tidak. Belum, Pak. Iya, laki-laki yang belum Muslim. Tapi kenapalah kau pilih laki-laki yang belum Muslim itu? Vidya belum memilih siapapun. Tapi hati kau memilih Kenny, ya kan? Sudah menjadi fitrahnya hati Vidya seperti ini, Pak. Vidya nggak bisa menolak ataupun mengingkari hatinya Vidya. Hati yang lebih tahu pada siapa dia jatuh cinta. Kau itu punya iman. Sesuatu yang lebih tinggi dari hati. Kau pakai iman kau untuk mengontrol hati kau.
Kau tak repot. Harus sholat sehari 5 waktu. Kalau didasari cinta, iman, dan ilmu, semua akan terasa asik-asik aja. Iya ya. Oh iya, sampai di mana kita tadi? Poligam. Poligam. Kita bahas sambil jalan ya. Kayak mana ini? Bingung lah aku. Yang punya hubungan spesial itu kau dengan Kenny atau Fahri dengan Kenny? Nah kan? Kebiasaan kau ini loh. Aku belum kelar cakap, kau sudah tinggalkan pergi. Tunggulah dulu, Vidya. Lulang Kuaseng. Hai. Aku pengen ngobrol. Nggak bisa. Jangan sekarang. Karena di rumah nggak ada siapa-siapa. Kan ada kamu. Iya, tapi... Oh iya. Aku lupa. Dalam Islam, seorang laki-laki tidak boleh bertamu masuk ke rumah perempuan tanpa ada orang lain. Iya. Itu kamu tahu? Kalau gitu kita ngobrolnya gini aja. Aku bawakan sesuatu. Taruh di meja depan aja. Di situ. Iya. Oke. Makasih ya. Sama-sama. Kamu nggak ada yang mau ditanyakan? Ada. Sejak kapan kamu dekat sama Kak Fahri? Oh. Kok kamu ketawa? Kenapa memangnya? Kamu cemburu? Liang, 蛋姐，你搞我绑itu Juana Cabo. Wah, dia, Pak. Chelsea jelas lebih baik dan masa depan lebih jelas dibandingkan perempuan itu. Tapi Wah tidak mencintai Chelsea. Apa yang ada di otak lu sehingga lu mencintai perempuan muslim itu? Wah gak mikir apa-apa. Wah cuma jatuh cinta. Apa dia mau mengikuti agama dan tradisi kita? Apa dia paham cara menghormati leluhur lu? Lu mau menggadaikan agama dan kepercayaan kita demi perempuan itu? Pak, Wah udah dewasa ya. Wah berhak untuk hidup Wah sendiri. Mau kasih, ya?
Aliang, Mama dulu pernah berada di posisi yang sama seperti kamu. Mama pernah mencintai laki-laki Muslim. Kami saling mencinta dan hampir lari ke luar negeri untuk menikah. Tapi Mama mengurungkan niat Mama. Karena Mama sadar bahwa ada yang lebih penting daripada sekedar cinta sepasang remaja, yaitu keluarga. Aliang, keluarga adalah segalanya. Tinggalkan gadis itu. Pak, boleh saya bertemu dengan Vidya? Ada urusan apa kau? Ada hal penting yang ingin saya bicarakan sama dia. Tolong, Pak. Hai. Koko. Berani banget sih kamu. Ada yang ingin aku pastikan dari kamu. Apa? Bagaimana perasaan kamu ke aku? Maksud kamu? Apa kamu mencintai aku? Emangnya itu penting untuk saat ini kok. Artinya udah jelas semuanya. Minggu depan aku akan menikah dengan perempuan lain. Selamat ya, Ko. Kau tak sedih? Justru aku senang Koko bisa menemukan kebahagiaan Koko. Benar kamu tidak mencintai aku? Aku ingin dengar sendiri kalau kamu tidak mencintai aku. Biar aku tenang untuk meninggalkan kamu. Itu nggak penting. Buat aku penting. Ayolah, hanya 3 kata aja. Setelah itu aku nggak akan ganggu hidup kamu lagi. Jawab, Vidya. Aku tidak mencintai kamu. Sama sekali nggak mencintai kamu.
Terima kasih. Terima kasih sudah memberikan beberapa hari terindah dalam hidupku. Semoga kamu bahagia. Permisi. Widya, kenapa kau? Wow. Great. You look so beautiful. Really? Yes. Thank you so much, Pa. Jadi Kenny akan menikah. Iya, Kak. Kamu merasa kehilangan? Aku tahu jawabanmu. Boleh aku tanya sesuatu sama kakak? Kenapa kakak sempat membantu Kenny? Aku tidak mau cintaku pada makhluk Allah menghalangi cintaku pada Allah. Ada yang ingin belajar agama Islam, mana mungkin aku menolak. Sekarang gantian aku yang bertanya, boleh? Boleh, Kak. Apa memang tidak ada kesempatan untukku?
Kamsaha. Aliang mana, Ma? Ada di kamar, Om panggilin ya? Oh, enggak usah. Papa aja. Oh. Lu mau mempermalukan semua orang. Aku tidak mencintai Chelsea, Pak. Jadi, lu lebih memilih perempuan itu. Pernikahan batal. Jelas sudah sekarang. Lu mesti wakia lo. Pak. Wakia si lu, Papa. Lu bukan anak gua lagi. Bang. Ya, Bang. Tutup pintu ya. Iya, Bang. Abang jalan duluan nih. Ya, Bang. Hati-hati, Bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ini? Hah? Apa ini? Kenapa senjata aku tuh? Kenapa kau? Hei! Hei! Lepas Aku ingin meninggal dalam keadaan Islam.
Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta? Terus mencintaimu dengan doa-doaku.